Welcome to EBS Point Channel. Oke teman-teman semuanya, selamat datang di EBS Point, salam satu candle ya. Jadi seperti yang saya akan bilang ya, setelah saya merilis Porto Future, saya akan update gradual ya, setiap 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali ya, tergantung nanti, karena ini hitungannya adalah bulanan ya. Berapa win rate-nya dan berapa loss-nya nanti kita akan proyeksikan semuanya. Oke? Karena kemarin kita mulai di bulan Mei pertengahan ya teman-teman. Jadi ini portofolio future saya. Jadi kemarin saya start itu tanggal 20 bulan 5 ya. Jadi mulai tanggal 20 sampai terakhir 31 ya, itu ada sekitar 20 ya signal rilis. Yang saya rilis adalah 20 signal, dan dari ke 20 signal tersebut tidak semuanya berjalan dengan baik, dan memang harus seperti itu ya teman-teman, karena kita mainnya adalah win rate ratio. Jadi kita akan lihat hasil akhirnya berapa persen kita profitnya dari loss-nya ya. Jadi berapa banyak loss dan berapa banyak win-nya, itu yang penting ya. Jadi kalau memang suatu saat nanti kena strike loss atau strike win ya, berarti market memang lagi susah ya teman-teman, lagi susah diprediksi itu. Kalau lagi bagus ya, lagi enak ya, kemungkinan kita akan mendapatkan win strike win ya. Jadi berturut-turut winnya. Oke, jadi ini SUI adalah plan terbaru sebenarnya, cuma saya cancel karena sudah berubah ya plannya, dan dia juga sudah turun jauh, makanya kita cancel saja. Jadi biar kita ada pembukuan baru ya. Ini plan kita di 36219 dan dia turun teman-teman. Jadi not good, jadi kita cancel aja. Oke. Jadi kita pakai hitungan yang ada aja ya. Karena sekarang tanggal 1 Juni, jadi kita akan pembukuan baru. Oke, kita akan lihat dari mulai tanggal 20 kita ada plan Bitcoin ya, short di 105. Kita lihat plannya. Jadi kalau kalian ngikutin porto saya teman-teman, kalian bisa melihat dan mengetahui ya saya posisinya di mana, alasannya apa. Kalau alasan ya perlu dijelaskan ya, tapi nanti saya akan next ya, saya akan studi kasus buat teman-teman yang sudah ngikutin beberapa bulan. Nanti saya akan buatkan satu grup khusus biar teman-teman tahu alasannya dan kenapa, why-nya ya. Tapi yang pasti kalian di sini juga bisa melihat ya teman-teman. Saya short di 105 dan kita lihat hasilnya dia nggak sampai TP2 ya teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik ya teman-teman. Ketika ada momen dan TP1, kalian bisa ambil taking profit sebagian atau SL plus, atau kalian bisa keluar, karena untuk target ke TP3 itu kadang agak susah ya. Jadi karena saya pakai time frame kecil, time frame besar, jadi nggak selalu work dengan baik. Yang pasti TP1 itu biasanya win rate saya tinggi teman-teman. Jadi seperti itu ya yang ngikutin. Oke, ini gold cancel karena dia sudah pergi duluan ya, jauh. Jadi nggak sampai ke 3224 dia udah running duluan. Maka ketika ada plan-plan kayak gitu teman-teman, kita akan cancel saja. Oke, kita akan hitung di sini. Sebentar saya akan buatkan Excel ya. Jadi perhatikan 1 sampai 20 ya. Ada cancel di 1 2 3. Ini masih running teman-teman ya. Kalian bisa anggap aja cancel atau loss ya, nggak apa-apa, karena ini masih running, karena ini plannya panjang ya. Jadi anggap aja kita plannya itu adalah 19 ya teman-teman, karena ini masih running, kita anggap tidak ikut ya. Oke, kita lihat di 1 sampai 19 dan kita lihat cancelnya ya, 1 2 3 4 5 ya. Jadi 19 kurangi 5 cancel,
Berarti tinggal 14 ya. 19 kurang 5, 14. Jadi kita lihat 14 transaksi. Kita akan masukkan ke total entry ya teman-teman. Total entry-nya adalah 14 ya. Jadi ini sudah saya buat rumusnya untuk future recap-nya. Jadi nanti akan ketahuan berapa win rate-nya. Oke, next. Oke, kita akan lihat. Itu tadi 14 ya, win-nya berapa kita lihat. Jadi di sini ada win 2 kali ya teman-teman, karena kita pakai risk reward ratio. Jadi seharusnya win-nya itu dihitung lebih banyak ya, karena di plan Zerebro, kita akan lihat plan-nya itu kita win 2 kali teman-teman. Jadi TP1, TP2. Harusnya kalau hitungan risk reward ratio itu dapatnya 2 teman-teman. Ya. Oke, tapi kita hitung satu aja untuk saat ini di Zerebro tadi ya, kita lihat. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa melihat nah ini ya, sampai TP2 dan dia kembali running. Oke, tapi untuk saat ini kita hitung satu aja ya, semuanya satu. Harusnya hitungannya ada 2. Oke, kita akan hitung winnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, winnya adalah 11 teman-teman. Kita lihat winnya 11. Oke, kita masukkan di sini winnya adalah 11 dan lossnya adalah kita lihat dari Trump. Nah ini ya, Trump ini kita lihat plannya. Kita lihat plannya. Ini ya, kita sebenarnya sudah sangat bagus ya teman-teman ini. Perhatikan di area support dan kenapa dia nggak work well Zerebro ini, karena memang Bitcoin lagi drop. Makanya kalau kita lihat di Zerebro dia kena stop out ya teman-teman. Oh bukan ini ya. Zerebro kok ini ya, keliru ini ya. Bukan ini dari Bitcoin ya. Ini keliru teman-teman. Pokoknya dia kena stop out ini ya. Untuk Trump juga sama, kita lihat. Trump ini ya, triangle dan dia kena stop out tuh. Kita lihat. Nah, ini ya, kena stop out. Jadi padahal ini secara pool sangat bagus ya, tapi nggak tahu ini kemungkinan akan manipulasi. Next kita akan beli juga untuk si apa namanya Trump. Oke, next kita akan hitung lossnya. XRP loss 1, 2, 3 ya. Jadi lossnya adalah 3 teman-teman. Kita taruh di sini loss 3, total entry-nya 14, total win-nya adalah 8 ya. Ya, total entry adalah win ditambah loss adalah 14 berarti ya, dikurangi yang cancel. Oke, jadi total win-nya adalah 8, win rate-nya adalah 79% teman-teman. Jadi hampir 80% ya untuk bulan Mei. Oke, kita akan tambahkan lagi pakai risk per trade. Jadi hitungannya gimana Mas? Jadi gini. Jadi ini kalian bisa bayangkan saja. Jadi nanti kalian akan tahu ya, akan tahu dapatnya berapa dan resikonya berapa. Contoh, ini misalkan kalian per risknya atau per resikonya atau kena stop lossnya itu adalah $1 teman-teman. Jadi dari bulan Mei 11 win loss 3, 14 entry berarti total winnya adalah 8 teman-teman. Jadi bulan ini kalau kalian risk per trade-nya $1, bulan ini kalian dapat $8 ya. Jadi ini saya ambil bulat aja, jadi nggak ada $2 dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi risk per $1 berarti bulan ini kalian dapat $8. Risk per trade-nya $5, kalian dapat $40 bulan ini. Dan ketika risk trade kalian $10 ya per entry-nya, per trade-nya, jadi untuk estimasi profit bulan ini adalah $80 win ya. Kalau kalian pakai risk per trade $50, itu hari ini bulan ini kalian dapat $400 dan lain sebagainya. Jadi misalkan kalian risk trade-nya adalah 1000, kalian hari ini bulan ini adalah dapat $8.000. Jadi ini bebas ya teman-teman. Jadi kalian bisa ngikutin pakai risk per trade-nya ini. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Karena setiap traders itu punya risk appetite sendiri-sendiri ya. Mungkin si A balance-nya kecil, jadi risk trade-nya adalah $1. Atau ada teman yang si B risk trade-nya medium, jadi saya siap loss-nya adalah per trade-nya adalah $10. Jadi setiap rugi nanti kena stop loss-nya adalah $10. Berarti kalian pakai risk trade per trade kayak gini ya. Jadi estimasi bulanannya dapat segini. Jadi ini tidak baku ya teman-teman. Bisa saja Juni nanti kita loss atau banyak loss-nya atau win-nya. Jadi
kita nggak akan tahu ya, market berubah sangat cepat dan saya pun nggak mau ya teman-teman, saya pun nggak mau rugi ya. Makanya saya ketika entry adalah saya akan cari the best moment atau the best setup. Jadi di sini terbuka teman-teman, kalian bisa lihat saya loss, saya rugi ya, saya loss. Tapi loss saya itu pasti terukur ya teman-teman. Karena resiko saya sebenarnya sangat kecil tergantung time frame-nya dan validasi saya juga sangat sangat baku. Jadi istilahnya benar-benar saya mencari konfirmasi baru saya entry ya. Contoh kayak si Bitcoin kemarin kita proyeksikan setelah habis live kemarin kita buy karena memang dia di area support ya teman-teman. Perhatikan dia sudah ada retracement yang sangat bagus dan breakout dan saya buy di 13749 dan hasilnya sangat bagus bisa sampai TP2 ya. Nah ini ya dengan sangat keren. Jadi cepat banget ini karena ini time frame 30. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk update porto future saya, untuk update apa namanya? Yang spot ya, belum saya buatkan video karena memang itu jangka panjang teman-teman ya. Jadi saya akan fokus di futures dan next mungkin setelah ini jalan 3 atau 4 bulan saya akan membuka sebuah copy trade ya teman-teman. Jadi biar yang sibuk atau yang nggak bisa entry biar nggak ketinggalan, itu next saya akan siapkan untuk kalian bisa mengcopy ya secara otomatis, saya buy sell, saya close dan lain sebagainya. Next ya. Jadi di sini di porto future saya yaitu adalah mencakup kripto ya, otomatis dan selalu kripto, Bitcoin, Ethereum, SUI, XRP itu selalu mayor ya, saya akan tradingkan, dan gold dan indeks ya. Jadi kalau kalian suka kripto ya kalian ngikutin kripto aja atau gold atau indeks saja ya. Yang pasti ini semuanya transparan teman-teman, plannya dan di mana SLTP-nya lengkap semuanya. Yang pasti kalian harus baca catatan ini ya. Perhatikan cara entry bisa dilihat di sini. Jadi cara entry saya itu berbeda dengan pada umumnya ya. Karena saya double konfirmasi teman-teman. Jadi misalkan ada zona, saya nggak langsung entry tapi saya mencari sebuah konfirmasi dulu untuk entry. Jadi beda ya antara entry point dan mapping ya. Mapping itu hanya sebatas zone by zone analisis dan untuk trigger entry-nya itu berbeda ya. Dan hanya OP jika probabilitasnya di atas 80% dan perhatikan probabilitas saya di sini adalah 79 teman-teman. Jadi mendekati 80% ya. Jadi ya memang win rate saya itu sebenarnya di bawah 80% ya teman-teman. Tapi saya akan coba untuk mendekati 80%. Jadi sebenarnya kalau kita pakai win rate 50% pun atau 60% pun, tapi kalau kita risk reward ratio 1/3 itu sangat-sangat bagus dan hasilnya sebagian besar di akumulasi bulan ya itu biasanya profit teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau kalian pakai risk reward ratio 1/3 karena sekali kalian misalkan sekali saya salah itu hanya atau 2 kali kena stop loss, sekali saya win strike TP3 itu udah akumulasinya udah profit ya. Jadi seperti itu. Dan teman-teman wajib dibaca ya teman-teman sebelum kalian melakukan apapun, terutama kalau kalian mau ngikutin ini ya, kalian wajib baca ya, bener-bener baca karena ini bukan untuk semua orang ya. Jadi bukan untuk semua orang. Jadi kalian baca dulu ya. Jadi kalian siapnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang pasti saya bukan orang yang ahli dalam teknikal, jadi kalian harus benar-benar riset kembali ya. Tapi yang pasti saya akan tetap upload ya. Saya akan publikasikan jurnal saya baik itu loss ataupun rugi ya. Tapi di sini saya garisi lagi buat teman-teman semuanya. Saya tidak selalu open posisi ya teman-teman, nggak selalu setiap hari open posisi. Jadi memang kadang ada OP ya kayak gini tanggal 23 ya. Ini 22 saya nggak OP, 23
OP, 24 saya nggak OP, 25 OP, 26, 27, 28, 29 saya nggak OP, 30 nggak OP, 31 langsung 3 ya. Karena memang saya melihat dari momennya ya, momennya dan feel ya, dan feel, karena psikologi itu harus di-maintain teman-teman. Jadi itu saja untuk update portofolio EBS futures teman-teman. Oke, next. Oh ya, BTW ini adalah channel terbaru saya. Jadi buat teman-teman kalian bisa subscribe. Di sini juga saya akan sharing beberapa metode dan live-nya akan berada di sini nantinya. Oke, see you. Itu saja untuk hari ini. Kita ketemu next video. Salam satu kandil EBS Point. Bye bye.